Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah awal bulan yang kita adakan pada malam hari ini. Saudara kekasih, biarlah pada malam ini kita boleh merasakan kuasa daripada Tuhan. Dan kita boleh datang menyembah kepadanya dengan segala kerendahan hati dan dengan ketulusan di dalam roh dan kebenaran. Sehingga ibadah kita malam ini penuh kuasa yang daripada Tuhan. Yang melawat kita semuanya, menyembuhkan kita, menguatkan kita, menopang kita, dan bahkan memberikan kelegaan kepada kita semua. Untuk itu saudara kekasih, marilah kita siapkan seluruh penghidupan kita. Di dalam kita boleh mengingat akan sengsara Tuhan di dalam menjelang penyalipannya. Kita siapkan hati kita dengan pujian yang mengatakan seperti yang Engkau ingini.
Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Dengan segenap hati kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Mengucap syukur dan berterima kasih untuk kemurahan, untuk anugerah-Mu, untuk belas kasihan-Mu ya Tuhan yang tiada terhingga dalam penghidupan kami. Hari demi hari Tuhan, minggu demi minggu, bulan demi bulan, hingga di awal April ini Tuhan, kami boleh merasakan kehidupan kami hanya oleh kasih anugerah-Mu. Biarlah kiranya ya Bapa, di dalam penghidupan kami, Engkau boleh berkenan menyertai, Engkau boleh berkenan menolong. Terima kasih Bapa buat kesempatan pada malam hari ini kami boleh kembali datang di hadapan-Mu Tuhan untuk mengucap syukur, untuk menyenangkan hati-Mu, untuk berterima kasih atas semua anugerah-Mu yang boleh Engkau limpahkan dalam penghidupan kami. Inilah kami umat-Mu ya Bapa yang boleh datang tersungkur di hadapan-Mu melalui peribadatan kami malam ini. Kami bermohon dengan segala kerendahan hati, layakan hidup kami Tuhan. Tolong kami Bapa, sertai kami Roh Kudus, supaya ya Tuhan bukan kedagingan, bukan kepikiran kami, bukan Tuhan hanya rutinitas semata, tapi kami rindu ibadah kami ini dipenuhi oleh kuasa dari surga, sehingga ada Bapa kesembuhan, ada kegirangan, ada kelegaan, ada sukacita, ada kebebasan, ada kelepasan bagi kami semua umat-Mu yang boleh datang menikmati hadirat-Mu pada saat ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau menopang, Engkau menolong ya Tuhan kepada hamba-hamba-Mu yang Tuhan pilih untuk menjadi pelayan-pelayan kudus-Mu di dalam ibadah ini. Tolong kami ya Bapa, topang kami Yesus, urapi kami semuanya sehingga kami tidak mengandalkan kepikiran kami, sehingga Tuhan bukan kedirian kami yang nampak, tapi kami rindu di dalam pelayanan kami. Tuhan boleh hadir, Tuhan yang terlihat dan Tuhan yang dipermuliakan. Demikian seluruh umat-Mu ya Bapa, dimanapun saat ini berada boleh mengikuti ibadah ini. Tuhan melawat kepada mereka sehingga Tuhan dimanapun mereka berada, hati mereka dipenuhi kegirangan, sukacita dari surga boleh melawat kepada mereka. Bahkan bukan hanya kami jemaat-Mu Bapa, tapi orang-orang yang mendengarkan ibadah kami, tetangga-tetangga kami, orang-orang yang melintas dari depan rumah ibadah kami Tuhan, biarlah dipenuhi oleh sukacita-Mu, karena nama-Mu penuh kuasa, nama-Mu yang kami sembah pada malam ini, nama yang kudus, nama yang ajaib, juru selamat dunia satu-satunya. Biarlah ya Bapa boleh semakin dikenal banyak orang, dan boleh tiap Bapa lutut bertelut menyembah dan mengaku bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu Bapa. Kuasa-Mu melawat kepada kami juga semuanya, kepada umat-Mu yang di dalam segala keletihan, yang di dalam segala kesulitan, yang di dalam segala keluhan kehidupan mereka. Melalui ibadah ini ya Tuhan, semua boleh datang ke hadapan-Mu, menerima sukacita dan kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kiranya Tuhan berkenan melayakkan seluruh penghidupan kami, seluruh hati pikiran kami. Engkau yang menawan Bapa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga tidak Bapa terpencar ke sana kemari, tapi dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus sepanjang ibadah ini ya Tuhan. Bapa, hanya Engkaulah yang kami puji, hanya kepadamu lah perhatian kami, hanya kepadamu lah hidup kami, hanya kepadamu lah pujian penyembahan kami. Terpujilah nama-Mu Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan siap memulai ibadah kami, memuji memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Demikianlah saudara kekasih, di dalam minggu-minggu ini kita boleh mengingat akan sengsara Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu ketika Dia menjelang akan disalib. Betapa banyak celaan, betapa banyak hinaan, betapa banyak cercaan yang Dia terima, bukan dari kesalahannya, bukan dari dosanya, tapi semata untuk menyelamatkan kita. Maka patutlah kita sebagai umat tebusannya boleh tersungkur di hadapannya senantiasa, boleh memberi yang terbaik kepadanya. Biarlah melalui malam ini kita datang menyembah kepadanya yang telah menjauhkan dosa-dosa kita dan pelanggaran kita sejauh timur dari barat. Kita sembah Dia dengan pujian sejauh timur dari barat. Engkau membuang dosa
pengampunan Tuhan semata, kita masih boleh menikmati hari ini. Jika bukan karena pengampunan Tuhan, jika bukan karena kematian Tuhan, maka kita sudah binasa. Baiklah saudara kasih, kita tetap pegang teguh iman percaya kita dan melakukan yang terbaik kepada Tuhan untuk memuliakannya. Biarlah kita boleh menjadi saksi untuk menyatakan pengampunannya itu kepada semua orang, kepada semua yang mau diselamatkan. Mari kita kembali angkat pujian kita yang menyatakan kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Sang
kasih, kita sudah boleh mendengar berbagai pengajaran tentang kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Karya penyalibannya adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Dia harus tersalib bukan karena kesalahannya, tapi untuk memberikan tempat, untuk menyiapkan tempat bagi kita anak-anak Tuhan, untuk tidak binasa di dalam segala kesalahan kita. Tapi biarlah kesempatan ini boleh kita lakukan untuk kembali kepada jalan Tuhan yang benar, bertobat sesungguh-sungguhnya di dalam pertolongan Roh Kudus. Biarlah kita selalu mengingat salib itu, salib yang telah mengangkat seluruh hukum dosa itu dari kita dengan kemurahan hati Tuhan Yesus. Maka saudara kasih, kita akan menerima berkat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya kita angkat pujian yang menyatakan, karena salibmu. Berikan hidup
Bapa di surga, apakah lagi yang tidak Engkau berikan kepada kami? Semuanya Engkau telah Bapa lakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Hanyalah ya Bapa supaya kami boleh diselamatkan dari segala pelanggaran kami, dari segala dosa-dosa kami, dari segala kesalahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jika kami ya Tuhan boleh menaikkan pujian ini di hadapan-Mu, hanyalah satu kerinduan hati kami Bapa, biarlah ini berkenan di hadapan-Mu untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah ya Tuhan Engkau mengubahkan seluruh penghidupan kami umat-Mu untuk lagi lebih setia, memuji, menyenangkan hati-Mu di dalam seluruh penghidupan kami. Karena hanya karena salib-Mu lah ya Bapa, maka kami ada seperti saat ini kami ada. Bapa yang baik, biarlah Tuhan di dalam penghidupan kami ini berkenan Roh-Mu yang menopang kami, menolong kami semuanya ya Tuhan, supaya kami boleh hidup seturut dengan apa yang Tuhan Engkau firmankan. Hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam mengikut jalan-Mu saja. Terima kasih Bapa, biarlah lewat pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini, Engkau yang berkuasa, Roh-Mu yang berkarya ya Bapa, menaruhkan seluruh kebenaran firman itu di hati kami. Urapi kami semuanya ya Bapa, urapi seluruh penghidupan kami, terangi hati pikiran kami, terangi ruangan ibadah kami, sehingga firman-Mu yang diberitakan hamba-Mu boleh Bapa termeterai di hati dan pikiran kami, untuk Tuhan menjadi kekuatan, berbuah-buah dalam hidup kami, menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu ya Bapa melalui pemberitaan firman-Mu malam hari ini. Oh Bapa, semakin banyak orang boleh diselamatkan bagi kerajaan-Mu, sehingga ya Bapa kuasa-Mu itu yang bekerja, yang menolong, yang melingkupi semua. Setiap hati yang saat ini dalam beban berat, setiap hati yang dalam segala keletihan, dalam segala kelesuan, di dalam segala kepikiran Tuhan, bila firman-Mu bekerja, maka semua beroleh kelegaan, semua dibebaskan, semua boleh dipulihkan. Kami berserah kepada-Mu ya Allah yang hidup, pemberitaan firman-Mu bekerja di dalam penghidupan kami. Kami bermohon juga kuasa-Mu melawat dan memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau telah mempersiapkan hamba-Mu dengan kuasa-Mu, dengan perkataan yang daripada surga. Sehingga bukan kehendak hamba-Mu Bapa, tapi wahyu yang daripada-Mu, pengajaran yang daripada-Mu, pengajaran yang telah sampaikan kepada hamba-Mu, itulah yang akan kami terima pada malam hari ini. Firman yang menguatkan kepada kami semua, firman yang memberkati kami, memberkati hamba-Mu, memberkati umat-Mu, memberkati semua orang yang datang kepada-Mu Tuhan pada malam hari ini untuk menerima kesukaan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puasa di hari ini. Amin. Bagi yang belum menjalankan puasa di hari ini, bisa ditukar besok ya, bisa dibayar besok. Malu kita sama sesama kita di luar sana. Tiap hari berpuasa termasuk hari Minggu. Ya, dalam suasana seperti ini kita jangan mau kalah ya, saudara. Puji Tuhan. Salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil, ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah dua puasa kita di bulan April yang menjadi bulan Paskah di tahun 2023 ini, tahun pemuritan. Tema firman Tuhan ini otomatis juga ikut menyesuaikan suasana menyongsong hari Paskah, yaitu firman yang bernuansa Paskah sekaligus melanjutkan firman atau pelajaran Injil pemuritan. Tentu saja dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, yaitu sesuai dengan perintah, ajaran, dan keteladanan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, khusus pemuritan, kepada murid-muridnya. Tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah berjaga di hari yang jahat. Sebelum menguraikan tema ini, saudara-saudaraku, latar belakang atau asal-usul dari tema berjaga di hari yang jahat ini adalah perintah dan ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah sambil berdoa. Maka firman Tuhan ini akan kita mulai dengan pendahuluan atau asal-usul. Ya.
daripada tema kita ini. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, berjaga-jaga dan berdoa itu, saudaraku, diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya di dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah dalam bentuk ajaran atau dalam bentuk nasihat, sedang bentuk yang kedua adalah dalam bentuk perintah, dalam kondisi, di dalam keadaan, di dalam suasana yang sesungguhnya, atau secara prakteknya. Bentuk pertama itu adalah ajaran dan nasihat, dan bentuk kedua adalah perintah atau prakteknya. Yang pertama kita bahas dalam bentuk ajaran. Kalau kita simak dengan teliti, ajaran Tuhan Yesus untuk berjaga-jaga itu tertulis di dalam 3 kitab. Pertama kitab Matius 24. Kedua kitab Markus 13. Dan yang ketiga kitab Lukas 21. Nah, saudara-saudaraku, Matius 24, Markus 13, dan Lukas 21 adalah ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya secara khusus yang berjudul khotbah akhir zaman. Apa maknanya bagi kita ini, saudara-saudara? Berjaga dan berdoa itu ternyata ada di dalam khotbah akhir zaman. Itu artinya ajaran berjaga dan berdoa adalah ajaran Injil yang spesifik ditujukan kepada umat atau generasi akhir zaman. Berjaga dan berdoa adalah ajaran dan perintah yang khusus ditujukan kepada kita sekalian. Yang kedua, saudara-saudaraku, adalah berjaga dan berdoa merupakan perintah atau merupakan sebuah praktek. Contohkan dalam bentuk praktek. Perintah berjaga-jaga disampaikan Tuhan Yesus dalam suasana Paskah, yaitu peristiwa di Taman Getsemani. Sesaat sebelum Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, dan disalibkan. Kita pasti ingat betul peristiwa itu. Yesus berdoa di Taman Getsemani di dalam roh dan kebenaran. Apa artinya di dalam roh dan kebenaran? Di dalam kebenaran Injil. Injil itu roh. Kebenaran Injil. Dengan sungguh-sungguh sampai peluhnya menitik seperti darah. Tapi apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Mereka tertidur di dalam kedinginan dan kelemahan mereka. Mungkin capek, mungkin galau, banyak pikiran, banyak persoalan. Tuhan Yesus sungguh-sungguh berdoa, murid-muridnya hanyut di dalam kelemahan dan kedagingan mereka. Apa makna peristiwa itu bagi kita, saudara-saudaraku? Inilah yang menjadi peringatan bagi kita dalam suasana Paskah di tahun pemuritan ini. Untuk lebih jelasnya, mari sekarang kita membaca ayat-ayatnya. Matius 26 ayat 36 sampai 41. Matius 26 ayat 36 sampai 41. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini berjaga-jaga dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudaraku, kalau kita memperhatikan peristiwa ini, ya saudara-saudaraku, untuk berjaga dan berdoa, Yesus hanya membawa murid-murid pilihan saja. Yesus hanya membawa murid-murid pilihan saja seperti tertulis dalam ayat 37 dan 38. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar lalu berkata kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Jadi ketika pergi ke Taman Getsemani, memang Yesus membawa seluruh muridnya. Dibawanya seluruh murid. Tetapi ketika ia mau berjaga dan berdoa, Tuhan Yesus hanya membawa Petrus
Yakobus, dan Yohanes. Di sini, saudara-saudaraku, kita diajar bahwa berjaga dan berdoa itu adalah tugas untuk murid-murid pilihan. Sekali lagi, berjaga dan berdoa itu adalah tugas untuk murid-murid pilihan. Kita baca uraian ayat selanjutnya, ayat 39 sampai 40. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada aku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Amin. Sampai di sini kita dapat menyimpulkan bahwa berjaga dan berdoa yang tepat dan benar, kita kan pengen tahu nih, berjaga dan berdoa yang tepat dan benar seperti apa sih? Adalah sesuai dengan firman Tuhan Yesus yang berkata, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" 1 jam dengan aku. Sekali lagi, 1 jam dengan aku. Itu rumusnya. Nah, saudara-saudaraku yang berbahagia di dalam Injil sepenuh, berjaga dan berdoa seperti ini, pernah saya praktekkan ketika saya masih menjadi pembina kaum muda di Baladewa. Ibadah kaum muda yang disebut sebagai ibadah tutup sabat itu, ya sesungguhnya dilakukan sesuai perintah, ajaran, dan kedatangan Yesus dan murid-muridnya di Taman Getsemani ini. Di Taman Getsemani ini. Berjaga sambil berdoa. Berjaga itu firman dan berdoa. Diusahakan, saudaraku, dalam setiap ibadah kaum muda pada waktu itu, tetap dilakukan dengan setia dan disiplin. Disiplin, bukan hanya setia, disiplin juga. Kamu nggak datang, besok jangan ngajar sekolah minggu. Nggak boleh. Diusahakan disiplin. Begitu, saudara. Firman 1 jam, doa syafaat 1 jam. Bagaimana hasilnya, saudara? Oh, hasilnya sangat luar biasa, saudaraku. Ya, ketika berjaga dan berdoa itu, yaitu firman dan doa itu diterapkan dengan sungguh-sungguh dan disiplin di Baladewa, di gereja ada pertumbuhan kaum muda yang luar biasa. Setiap acara majelis daerah di lingkungan daerah DKI Jakarta, saudaraku, kaum muda Baladewa itu adalah pasukan yang paling banyak. Sempat menimbulkan decak kagum dari berbagai pihak. Mengapa bisa berhasil seperti itu, saudara? Karena dilakukan sesuai ajaran Injil sepenuh. Itu sesuai ajaran, perintah, dan keteladanan Yesus Kristus. Dilakukan. Seperti tertulis dalam ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ayat ini, saudara-saudaraku, berpadanan dengan satu ayat favorit di GBIS. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Inilah landasan utama ajaran Injil sepenuh. Mengutamakan firman Kristus. Mengutamakan ajaran Kristus. Mengutamakan perkataan yang keluar dari mulut Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika dilakukan, hasilnya nyata dan dahsyat. Selanjutnya, saudara-saudaraku, masih ada lagi satu pelajaran yang harus kita perhatikan dengan teliti, yaitu yang tertulis di dalam ayat 40. Sebagai puncak daripada firman Tuhan di malam hari ini. Ayat 40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Amin. Nah, saudaraku, ketika Yesus mendapati 3 murid pilihannya, ada 12, ada 3 pilihan, saudaraku. Tapi ketika Yesus mendapati mereka sedang tertidur 3 pilihan ini, saudaraku, Yesus hanya menegur 1 orang saja. Hanya 1 orang saja ditegur oleh Yesus.
Petrus. Mengapa Petrus? Siapa Petrus? Petrus adalah murid yang mengenal Yesus Kristus. Dia adalah murid yang mengenal Yesus Kristus. Mari kita periksa kembali peristiwa itu. Tertulis dalam Matius 16. Matius 16 ayat 15 sampai 19. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapa aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Padamu akan kuberi kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga." Amin. Inilah satu peristiwa ketika Tuhan Yesus menguji semua murid-muridnya. Bukan hanya Petrus yang diuji. Semua murid-muridnya diuji. Mereka semua menjawab. Mereka semua menjawab. Tetapi hanya Petrus yang bisa menjawab dengan benar. Saudara-saudara, menjawab di dalam kebenaran. Namun apa kata Tuhan Yesus? Ayat 17, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Petrus ternyata menjawab dengan benar itu adalah karena kehendak dan perkenan Bapa. Siapa itu Bapa? Kita lagi belajar nih ya, Tritunggal Allah. Puncaknya di bulan ini. Siapa itu Bapa? Itulah Allah, Sang Pencipta. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu dia Bapa. Ya. Musa bercakap-cakap dengan Tuhan, dengan Yahweh, melihat Tuhan. Abraham bercakap-cakap dengan Tuhan, melihat Tuhan, Yahweh. Tapi tidak seorang pun bisa melihat Allah. Ya. Tidak ada seorang pun bisa melihat Bapa. Begitu ya. Nah, mengapa Allah berkenan kepada Petrus? Karena Allah melihat hati, saudara. Allah melihat hati. Apa yang dilihat dari hati Petrus, saudara? Hati sebagai hamba. Di antara ke-12 itu, Petruslah di mata Allah yang memiliki hati sebagai hamba. Langsung kuasanya ngalir, langsung Petrus ngomong gitu. Langsung ngomongnya benar. Begitu ya. Online sistemnya seperti itu. Itulah hati sebagai hamba. Nah, hati sebagai hamba adalah bahan pelajaran utama kita tahun pemuritan ini. Yaitu memiliki semangat melayani dengan benar, rendah hati, lemah lembut, taat, dan setia. Seperti Yesus. Apa kesimpulan kita di dalam bagian ini, saudara-saudara? Ketika Yesus menegur Petrus, teguran itu bersifat personal. Teguran itu bersifat pribadi. Petrus yang telah mengenal Yesus seharusnya dapat merasakan apa yang dialami Yesus pada saat itu. Seharusnya Petrus lebih peka dong, lebih peduli. Betapa Yesus pada waktu itu begitu campur aduk perasaannya. Sangat sedih hatinya. Kalau dia mengenal Yesus, seharusnya dia peduli dong. Hilang itu semua lah, capek, ngantuk, masalah rumah tangga, masalah yang lain. Semua hilang pasti. Karena dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus. Seharusnya Petrus peduli. Kita masuk ayat penutup. Penutup dan kesimpulan. Kita buka Efesus 5. Efesus 5. Ayat 15 dan 17. Ayat 15 dan 7 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal,
tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah puncak tema kita. Berjaga di hari yang jahat. Perintah yang pertama di dalam berjaga di hari yang jahat ini adalah agar kita hidup dengan arif. Atau kita hidup dengan bijaksana. Bagaimana caranya? Seperti yang telah disampaikan di awal tadi. Bahwa firman Tuhan ini adalah lanjutan dari pelajaran-pelajaran pemuritan sebelumnya. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang hidup dengan bijaksana. Memiliki hati yang bijaksana adalah menghitung hari. Itulah pelajaran kita di bulan yang lalu yang diambil dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sudah dijelaskan bulan yang lalu bahwa menghitung hari itu adalah gambaran hamba yang setia berjaga-jaga. Awalnya atau dasarnya adalah memiliki hati sebagai hamba. Hamba yang setia dan berjaga-jaga. Hamba yang setia dan bijak. Memiliki hati sebagai hamba itu dalam Filipi 2 adalah memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Bagaimana caranya kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus? Tinggallah di dalam Yesus. Tinggallah di dalam perintah, ajaran, dan keteladannya. Itulah intisari pelajaran pemuritan di bulan yang lalu. Pelajaran itu akan memimpin kita kepada pelajaran selanjutnya di bulan ini. Bulan Paskah di tahun pemuritan. Dimulai dengan perintah untuk arif. Yang kita pelajari lewat peristiwa di Taman Getsemani itu. Yaitu kepekaan kita untuk dapat merasakan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus Kristus. Di hari-hari seperti sekarang ini, di zaman ini. Agar kita jangan abai seperti Petrus di waktu itu. Hari ini lebih dalam lagi firman Tuhan Yesus mengajarkan menghitung hari itu adalah tugas seorang murid pilihan yang telah mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Murid pilihan, tugas seorang murid pilihan yang telah mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Apa maksudnya, saudara-saudaraku? Setelah tahun-tahun berlalu, kita berjemaat di GBS Jalan Baladewa. Sudah seharusnya kita semakin dewasa dan semakin mengenal Tuhan Yesus. Dulu kita berjaga dan berdoa secara berjamaah. Namun, saudara-saudaraku, pengalaman saya pribadi, setelah saya keluarga ada di Kupang, saudara-saudaraku, saya sadar berjaga dan berdoa itu sekarang tidak lagi bersama jemaat atau kaum muda. Berjaga dan berdoa itu sekarang sudah bersifat personal, saudara. Personal. Untuk masing-masing kita secara pribadi. Baru-baru ini Ibu Gembala baru keluar dari rumah sakit. Apa dampaknya bagi saya? Setiap hari saya harus berjaga-jaga dan berdoa untuk Ibu Gembala. Seperti contohnya doa saya tadi pagi. Bangun tidur menyembah Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, lepaskan Ibu Gembala dari serangan-serangan jantung. Lepaskan di hari ini agar Ibu Gembala jangan merasakan sesak napas. Jangan merasakan kenyerian di dadanya. Itu doa saya setiap hari. Bagaimana dengan besok? Berdoa lagi. Bagaimana dengan besoknya? Berdoa lagi. Sudah sewaktunya ini untuk berjaga-jaga dan berdoa. Firman Roh Kudus katakan, hari ini adalah hari yang jahat. Kalau saudara mengikuti berita itu, ada namanya RDP. Rapat dengar pendapat. Rapat dengar pendapat itu bagaimana menurut pendapat saudara? Apakah kira-kira itu anggota dewan itu setuju supaya peristiwa itu dibuka selebar-lebarnya? Peristiwa ketamakan, kerakusan, keserakahan itu supaya dibuka secara lebar? Apakah saudara bisa melihat hal itu? Tidak. Saudaraku, tanda-tanda zaman sudah menyatakan. Sesudah COVID, apa yang akan terjadi? Krisis. Dan apakah krisis itu sudah terjadi sekarang? Sudah.
Di luar negeri sudah. Tanda-tanda terbaru sekarang ini apa, saudara-saudaraku? Bank terkenal di dunia sudah mulai rontok. Credit Suisse di Swiss, bank besar di Jerman, bank besar di Amerika, rontok. Indonesia tinggal menunggu giliran. Tinggal menunggu giliran. Berarti apa, saudaraku? Kita sekarang sebagai bangsa Indonesia, sekarang bersiap-siap. Supaya kalau nanti krisis itu datang, kan, saudaraku, kita sudah siap. Ya. Tidak, saudaraku ya. Tidak bergelimpangan di jalan-jalan begitu kelaparan. Jadi sekarang kita sudah bersiap-siap. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Sementara kita bersiap-siap untuk menunggu krisis yang itu datang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Dari belakang kita ditusuk sama orang-orang serakah itu semua. Siapa yang bisa menolong, saudaraku? Siapa yang saudara harapkan? Siapa yang mau saudara harapkan sekarang, saudara? Saya tanya sekarang dulu. Kemarin kita sudah lihat RDP, dapat dengar pendapat. Lalu siapa yang bisa menolong? Hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, di akhir firman Tuhan ini, kita diingatkan kembali bahwa kuasa Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Kalau dulu kita telah sama-sama membuktikan betapa dahsyatnya berjaga dan berdoa itu di dalam gereja kita. Hari ini kita diingatkan untuk berjaga dan berdoa secara pribadi. Terlebih di hari-hari yang jahat ini. Mengambil bagian dalam pelayanan itu. Mengambil tugas dalam pelayanan itu. Sebagai murid pilihan, sebagai murid yang telah mengenal Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Sebagai murid yang peduli kepada perasaan, kepada kehendak Tuhan Yesus dalam kehidupan kita ini. Berjaga, berdoa di hari yang jahat. Untuk keluarga, untuk saudara, untuk kerabat dan jemaat. Juga untuk bangsa dan negara kita tercinta. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Semoga pesan Roh Kudus, pesan Tuhan Yesus di hari ini tersampaikan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudaraku, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, kita mengangkat pujian. Ajar Tuhan. Ajar kami Tuhan, hidup hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digenapi. Bimbing kami bisa dia. Haleluya. Bersama dia Tuhan.
sungguh kami bersyukur padamu. Mari kita bersatu di dalam. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami melimpah dengan syukur, melimpah dengan sukacita Bapa. Engkau yang mengumpulkan kami di dalam ibadah ini, sehingga di hari ini, di malam ini, kami bersama-sama menikmati hadirat-Mu ya Bapa, menjamah, ya Bapa, memberi kekuatan, Tuhan, menghibur Tuhan, meneguhkan kehidupan kami di malam hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih untuk lawatan-Mu di dalam firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, ini waktunya bagi kami Bapa, untuk Tuhan berjaga dan berdoa setiap hari. Karena hari-hari ini adalah jahat, dan Tuhan, Engkau mengatakan bahwa hanya dengan berjaga dan berdoa saja, kami akan menjadi kuat di dalam Engkau. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara, namun biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus yang mengukir dan memeteraikan firman-Mu ini, kata demi kata Tuhan, kalimat demi kalimat di dalam hati kami. Sehingga kami Bapa di dalam surga boleh mengambil bagian kami masing-masing di dalam menjalankan apa yang Kau perintahkan kepada kami di malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Memberkati setiap Tuhan umat yang sudah mengikuti ibadah doa puasa di hari ini. Biarlah ke depannya Bapa di dalam surga semakin banyak dan semakin banyak umat-Mu Tuhan bergabung di dalam ibadah doa puasa ini untuk menerima Tuhan Yesus Kristus, jamahan-Mu, lawatan-Mu, kebenaran firman-Mu, kuasa firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami yakin, kami percaya semua kami ini sudah menerima berkat dan jamahan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak. Kami bawakan Tuhan buat sidang jemaat-Mu, GBS Paladewa. Kau berkati Tuhan gereja kami itu. Kami bersyukur Bapak untuk gereja yang Kau berikan kepada kami. Biarlah gereja itu Engkau lindungi dengan kuat kuasa-Mu, dilepaskan dari berbagai-bagai Tuhan kejahatan, orang jahat, roh-roh jahat, ajaran-ajaran sesat. Terima kasih Bapak. Pimpinlah setiap jam-jam ibadah yang diselenggarakan Tuhan di gereja-Mu itu, Bapak di dalam surga, ibadah dua puasa setiap Senin pertama seperti sekarang ini, Bapak di dalam surga. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lain, ibadah tengah minggu Bapak di dalam surga, ibadah kaum wanita, ibadah remaja pemuda, ibadah sabat-Mu Tuhan Yesus Kristus, ibadah sekolah minggu. Hadirlah Tuhan di dalam setiap peribadatan itu, sehingga mereka yang Tuhan mengikuti ibadah itu boleh merasakan benar-benar Tuhan telah menerima kelegaan, kelepasan Tuhan, jamahan yang daripada-Mu, kebangunan rohani yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Persiapkan hamba-hamba-Mu yang melayani di setiap Tuhan pelayanan ya Bapa di dalam surga, terlebih hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan suara-Mu, firman-Mu Tuhan, Kau urapi secara khusus, sehingga Bapa di dalam surga, kami tetap Tuhan, tidak ketinggalan berita dari kerajaan-Mu, apa yang menjadi rancangan-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Memberkati rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi rumah tangga, keluarga Bapa di dalam surga. Apabila ada anggota keluarga kami yang belum datang kepada-Mu, mari Bapa di dalam surga, lewat hadirat-Mu, ya Bapa, lewat lawatan-Mu di malam hari ini, jamahlah Tuhan seisi rumah ini, sehingga Bapa di dalam surga, kami sekeluarga dalam jumlah dan bilangan itu boleh hadir, boleh setia Tuhan, untuk Tuhan beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau mempersatukan kami Tuhan, agar kami sehati sepikir dalam Injil sepenuh-Mu. Terangilah Tuhan pikiran dan hati kami di dalam surga. Hamba-hamba-Mu jemaat GBS Jakarta, GBS Indonesia juga Tuhan, teristimewa pengurus-pengurus badan tubuh yang baru, agar mereka boleh melihat ajaran Injil sepenuh sebagai ajaran keselamatan yang sempurna dan berkuasa yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan gereja-Mu, gereja Betel Injil sepenuh, Bapak sekolah minggunya, remajanya, pemudanya, kaum prianya, kaum wanitanya, pos doanya, PPA-nya, pos PI-nya. Bapa di dalam surga, kirimkanlah pekerja-pekerja-Mu, tambahkanlah pekerja-pekerja-Mu di dalam tubuh gereja-Mu, gereja Betel Injil sepenuh. Belalah pergumulan seluruh umat-Mu, Bapa. Mereka yang sakit, Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang bergumul untuk rumah tangganya. Mereka yang bergumul untuk orang tuanya. Bergumul buat anak-anaknya. Bergumul masalah perjodohan, Tuhan Yesus. Tolong Bapa di dalam surga, beri kelegaan. Mereka Tuhan bergumul di dalam pekerjaannya. Segenap masalahnya, Engkau tampil sebagai pembela mereka sekaliannya, Bapak. Secara khusus berdoa buat saudara kami Lina, Engkau yang menjaga Tuhan Lina dan kandungannya. Engkau yang memelihara dan memberkati rumah tangga ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga secara khusus buat Ibu Gembala kami, Bapak di dalam surga.
Kami bersyukur kalau Ibu Gembala masih boleh bersama-sama dengan kami di setiap jam ibadah. Biarlah kiranya Tuhan Ibu Gembala bahagia di masa tuanya, dibebaskan, dilepaskan dari segala sakit, penyakit, dan penderitaan. Berbahagia dalam gendongan-Mu, menikmati kasih sayang dan menikmati urapan-Mu. Terima kasih Bapak, memberkati kehidupan umat-Mu Tuhan, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, berusaha dan berdagang Bapak di dalam surga. Apa yang mereka lakukan dalam aktivitas mereka, nyatalah kerajaan-Mu setiap hari dalam kehidupan umat-Mu, terutama bagi saudara-saudara kami yang berkekurangan, para janda, anak yatim-yatim piatu. Demikian juga para manula kami. Sesungguhnya kami hanya hidup oleh belas kasihan-Mu saja. Terima kasih Bapa di dalam surga. Memancarlah kiranya hadirat-Mu di malam hari ini kepada tetangga-tetangga kami kiri dan kanan, memberkati mereka Tuhan, terutama dengan kasih karunia anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Biarlah mata mereka terbuka dan mereka boleh melihat bahwa kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami, sehingga mereka pun Tuhan mau datang bersama-sama dengan kami ke rumah-Mu, beribadah meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan anugerah kasih karunia keselamatan kesejahteraan bagi umat pilihan-Mu bangsa Israel. Kuat kuasa mulai memegari negara ini di tengah-tengah dunia yang dilanda krisis. Tambahkanlah penuai-penuai-Mu, penginjil-penginjil-Mu dari ke-12 suku itu, Bapa, perlengkapi dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Utuslah ke seluruh penjuru pelosok wilayah Israel, agar nama-Mu, Tuhan Yesus, dimuliakan, diagungkan, dihormati, disegani, ditakuti di seluruh Israel. Mohon berkat-Mu bagi kota Yerusalem, penuh dengan damai sejahtera. Ya Bapa, terutama lawatan Roh-Nya Kudus. Demikian juga bangsa negara kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mohon penjagaan dan perlindungan-Mu, diluputkan dari berbagai bencana, tulah-tulah, tanda-tanda akhir zaman. Ampuni dosa bangsa kami, biar bangsa kami mendapat kasih karunia di mata-Mu, ya Bapa. Selamatkan bangsa kami oleh kebenaran Injil-Mu, oleh urapi dan memberkati Tuhan, dan menambah-nambah jumlah bilangan penginjil-penginjil-Mu, diperlengkapi dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama-Mu, agar bertambah-tambahlah jumlah bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jumlahnya lebih banyak dari saat kemarin berdoa kepadamu. Lawatlah pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Terangi hati mereka dengan kasih dan kebenaran-Mu. Beri mereka roh yang takut akan Engkau, ya Bapa, takut akan Tuhan yang menguasai kehidupan manusia. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ajar mereka mampu untuk menjalankan pemerintahan di dalam kebenaran, di dalam kasih, di dalam kerukunan, agar bangsa ini diberkati. Perlukanlah tangan-Mu yang ajaib dan berkuasa, singkirkanlah segala bentuk keserakahan, korupsi. Demikian juga Bapa di dalam surga, arogansi, kepalsuan, radikalisme dari negeri Indonesia ini. Ya Bapa, kasus yang sedang Tuhan diperiksa itu Bapa di dalam surga, yaitu kasus pencucian uang Tuhan. Terangilah dengan kasih dan kebenaran-Mu Tuhan, agar dapat terbuka selebar-lebarnya. Walaupun berbagai pihak pesimis Bapa di dalam surga bahwa kasus ini akan berlanjut, tetapi kami percaya dan mengandalkan Engkau saja Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau yang dapat menolong kami, menolong bangsa kami. Kasihanilah kami umat-Mu, bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami serahkan Tuhan kehidupan kami sepanjang malam ini hanya di dalam naungan kasih karunia. Kami persembahkan jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu, karena hidup dan mati kami adalah milik-Mu. Mohon ya Bapa, sementara tubuh kami terlelap, roh kami berjaga-jaga ke Roh-Mu yang kudus, agar esok hari kami boleh dibangkitkan menjadi umat pemenang oleh karena Tuhan, kasih dan setia-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah ibadah kami, pelayanan kami, doa dan permohonan kami. Kiranya disempurnakan sebab hanya kami beraskan di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah ini dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati.